Sebelum kita mulai, saya minta izin untuk perkenalkan diri. Kenalkan, nama saya Maudi dari Prodi Psikologi Universitas Muhammadiyah Pontianak. Boleh terserah sih mau manggil Maudi atau ibu atau siapapun terserah. Kalau kakak, Nama saya Aiko Malasari. lebih enak dipanggil kakak. Aida. Oh, iya. Nah, kalau gue tahu kan agenda kita hari ini kan konseling. Itu atas dasar kemauan sendiri atau gimana? Kemauan sendiri, saya pengen cari teman curhat. Saya jarang curhat soalnya. Selama ini biasanya sama siapa aja? Apakah ada teman atau gimana? Jarang curhat, jarang sekali. Kalau ngumpul sama teman gitu? Ngumpul pun enggak lebih ke masalah personal sih. Mungkin beberapa kali. Cuman tuh sering itu emang enggak suka curhat. Suka sendiri-sendiri aja. Biasanya karena apa tuh, Kak? Karena emang dari kecil ya enggak terbiasa. Terus saya pikirnya pun kayak kalau curhat tuh ya udah gitu aja, enggak menyelesaikan sesuatu dan ya udah gitu, dan itu tuh belum tentu harus dicurhatkan juga gitu. Dari konseling ini yang kakak harapkan apa, Kak? Semoga saya bisa lebih nyaman sih, maksudnya mengutarakan apa yang saya mau. Saya pokoknya kayak enggak lebih tertutup gitu loh, jadi terbuka sama orang, soalnya saya sangat amat tertutup. Kalau sama orang tua biasanya cinta nggak, Kak? Jarang banget. Kenapa tuh? Soalnya mama saya kan meninggal, terus bapak kan orang tua laki-laki, jadi tuh bukan kurang dekat sih, dekat kalau ketemu tuh ngobrol, tapi kami tuh nggak satu rumah. Jadi tuh susah buat ketemu gitu. Misalnya ketemu pun cuma live update ya, misalnya bapak habis kesini gitu, terus cerita-cerita yang basic-basic dia atau tetangga gitu. Nggak pernah yang masalah-masalah gimana-gimana sih, kecuali emang masalah itu sangat amat penting gitu, baru ada cerita-cerita. Masalah yang penting tuh kayak gimana? Misalnya kayak kan di rumah saya tuh punya tetangga ini suka naruh barang ke tempat rumah di daerah rumah saya gitu. Jadi paling itu cerita itu gitu, atau tentang kan kemarin tuh ada warisan, nah tuh cerita tentang warisan gitu-gitu aja sih. Kalau yang biasa-biasa sih jarang. Kakak anak tunggal kah? Enggak, saya punya adik. Hubungan dengan adik kayak gimana? Adik sih dekat kok, sering ngomong, sering cerita juga, dia juga terbuka. Kalau curhat gitu misalnya ada perasaan apa gimana? Curhat sih jarang sih, tapi sekarang tuh udah lebih terbuka. Soalnya dulu tuh sangat amat nggak pernah ngomong. Sekarang tuh udah mulai kayak tahu cewek dia yang mana. Terus teman-temannya saya juga akrab gitu. Tapi kalau untuk cerita cowok, kadang juga sih cerita kayak ini lucu menurut Tiam gimana gitu. Kadang. Kalau curhat tentang apa yang dirasain, misalnya lagi sedih atau gimana? Enggak pernah. Kenapa tuh, Kak? Karena saya mikirnya saya itu kan kakak, jadi emang sih kalau terlihat sedih itu enggak apa-apa, tapi saya mau itu terlihat kuat gitu di depan dia. Jadi kayak enggak ada masalah aja gitu, kayak happy aja, kayak enggak perlu share masalah gitu. Yang penting dia lihatnya happy gitu, dan dia happy. Mungkin dia sama juga sih, dia juga enggak pernah cerita gitu. Nah, karena itu ada nggak sih sempat kayak dinamika persaudaraannya kayak gimana? Baik-baik aja sih, cuman ya biasa lah, sering berantem gitu, sering. Soalnya saya kan di rumah berdua, saya tuh punya adik lagi tuh tapi beda rumah gitu sama bapak. Jadi yang benar-benar setiap hari ketemu tuh cuman si adik yang cowok ini, yang udah besar juga dia kuliah. Selain itu ada permasalahan lagi nggak, Kak? Ada sih. Saya tuh kan orangnya tuh tertutup, udah saya bilang tadi. Dan saya tuh nggak suka, gimana ya, nggak suka misalnya nih berinteraksi sama orang saya suka, tapi saya nggak suka tuh setiap, maksudnya harus interaksi terus gitu loh. Saya tuh maunya tuh kadang interaksi, kadang ya udah enggak gitu. Tapi tuh itu yang buat saya tuh jadi nggak dekat sama siapapun, jarang dekat sama orang. Saya nggak punya teman dekat. Saya dari SD, SMP itu nggak punya teman dekat. Baru punya teman dekat tuh SMA, kuliah pun kemarin saya punya teman dekat, tapi sekarang udah nggak dekat lagi. Jadi saya yang dekat tuh paling
SMA aja. Jadi tuh saya tuh bingung gitu loh, kayak saya terlalu tertutup, tapi tuh saya tuh sebenarnya tuh nggak mau kayak gitu gitu loh. Seperti itu sih masalah saya. Berarti kayak kurang bisa dekat gitu ya. Iya, kurang bisa dekat sama orang. Dan saya tuh sama keluarga juga nggak dekat, nggak bisa ngomong gitu loh, kayak nutup diri. Kayak misalnya orang mau dekat pun saya yang nutup diri gitu. Bukan berarti orang tuh jahat, enggak, tapi tuh misalnya orang mau dekat tapi saya bilang tuh kayak nggak mau gitu loh. Situ nggak mau ada ikatan yang dekat sama orang. Pernah nggak kayak kepikiran gitu, kenapa sih sampai nggak mau ketemu sama Pernah, ibu? Itu karena apa? karena saya kan ditinggal mama. Itu kan sakit dan berat, jadi saya tuh nggak mau misalnya saya udah sayang sama satu orang, nah tuh saya akan ditinggal gitu. Jadi dari trauma itu tuh saya tuh kayak nyari pembenaran terus gitu, kayak udahlah nggak usah dekat sama orang, nggak usah sayang sama orang, nanti aku akan ditinggal. Tapi semua orang kan akan meninggalkan kan. Dan itu sih belum bisa dealing sampai sekarang, masih belum bisa cari titik tengah gitu supaya lebih dekat sama orang, lebih menghargai waktu orang. Kan nggak selamanya orang bakal ada kan. Kalau boleh tahu, ibu kakak kemarin meninggal kapan? 2017, ini 2025, kan udah lama banget seharusnya kan. Itu berarti pas kakak kelas berapa? 1 SMA. Pada saat itu apa aja sih yang kakak rasakan ketika ibu kakak meninggal? Bisa nggak diceritakan dari yang pas tahu ibu kakak meninggal atau gimana? Ibu saya kan sakit udah lama, sekitar 6 bulanan gitu. Jadi pas dia meninggal tuh sebenarnya tuh udah tahu, karena dia udah sempat mati suri juga. Terus tuh dia tuh sakit-sakitan banget gitu loh, dan kasihan sebenarnya. Dari awal dari pertengahan dia sakit tuh juga udah tahu dia bakal nggak ada. Pas dia meninggal sih kayak ya udahlah tenang gitu, karena dia nggak sakit lagi. Tapi dari situ lah mulai sakitnya itu, kayak mulai semua itu jadi kayak apa ya, kayak hampa, kayak kosong. Karena dulu tuh saya sampai kelas 1 SMA tuh masih diantar jemput sama mama kan, adik juga. Jadi kami tuh berdua tuh yang beneran sangat amat bergantung sama mama kan. Jadi tuh pas gak ada dia tuh ya langsung kayak runtuh lah dunia kan. Dari situ kayak ngerasa semua orang tuh itulah kayak nanya ke Allah gitu kan, kok yang kita perlukan gitu loh dalam hidup tuh diambil gitu. Jadi tuh dari situ tuh sakit gitu, kayak apa ya, kayak nggak bisa menerima kenyataan kalau dia tuh udah meninggal gitu. Tapi setelah beberapa waktu saya udah mulai besar, adik juga udah mulai besar, jadi kayak makin melihat sih, oh mungkin mama tuh diambil karena ini. Tapi sampai sekarang tuh masih nggak bisa, gimana ya, nggak bisa melupakan rasa sakitnya sih. Nah, tadi kan juga bilang kan permasalahannya tuh karena mama meninggal, tapi ketika kayak permasalahan kurang bisa dekat dengan orang itu, kayak menjaga hubungan dengan orang tuh dari SD SMP itu kan temen jarang yang ada yang dekat gitu. Nah, berarti kan biasanya ada sesuatu nih pas di masa kecil. Adakah yang bikin kakak kayak merasa trauma atau merasa kayak jadi menjaga jarak gitu? Kayaknya kalau kecil sih enggak sih, soalnya dari kecil tuh emang udah kelihatan introvert sih emang dari kecil. Sebenarnya SD tuh punya, sampai sekarang juga chat-chatan tapi nggak dekat gitu. SMP tuh saya tuh orangnya tetap punya geng. Misalnya masuk SD tuh punya geng, masuk SMP tetap punya geng gitu, SMA pun punya geng gitu, kuliah juga. Jadi sebenarnya tuh saya tuh bisa berteman tapi nggak bisa menjaganya. Jadi mungkin entah dari pribadi, saya pikir sih nggak ada trauma kecil ya, pas kecil tuh nggak ada trauma gimana gitu. Kalau menurut kakak definisi pertemanan yang dekat tuh kayak gimana sih kak? Kalau untuk sekarang tuh ya misalnya kita saling butuh gak sih, nggak harus selalu ada gitu. Misalnya kalau dia butuh kita ada, kalau dia butuh kita juga ada gitu. Nggak harus selalu itu sih, nggak harus selalu chatan gitu. Tapi tuh kebanyakan cewek-cewek tuh nggak bisa gitu kan, kayak harus tetap keep in touch, kayak chatan, reply story. Terus saya tuh kayak cuek gitu loh, kayak di chat juga kadang lupa balas gitu loh, kayak nggak tahu kenapa sih, itu tuh bingung. Tapi dalam hati juga tetap menganggap teman-temannya Iya, sebagai teman. tetap
cuman tuh emang kayak gimana ya, kayak nggak mau terlalu dekat gitu, masih tetap kayak udahlah biasa-biasa aja. Emang kenapa kalau misalnya terlalu dekat? Nah, itu kayaknya balik lagi ke nyari pembenaran lah ya, nyari pembenaran ke trauma yang mama itu. Sebenarnya kan harusnya udah selesai ya traumanya, nggak tahu. Sebenarnya kalau misalnya kita bilang trauma kehilangan seseorang tuh bisa sembuh, sebenarnya tidak juga kan, karena kayak ibaratnya misalnya kita gimana ya, apalagi kehilangan orang yang dibutuhkan, kehilangan orang yang disayang gitu. Banyak orang yang mungkin udah bisa gimana, kayak ada orang yang mungkin udah bisa menerima, tapi bukan berarti dia tidak akan sedih, dia tidak akan merasakan trauma gitu. Tinggal bagaimana pada kelanjutannya dia menjalankan hidup dia gitu. Nah, atau gimana dia masih stay dengan perasaan-perasaan tersebut. Nah, kalau sekarang nih kak, kalau misalnya kakak teringat dengan ibunya kakak, apa yang kakak rasain? Sekarang sih sedih, tapi kayak udah, karena udah lama kan, kayak udah ikhlas sih, udah yang ya kadang sedihnya tuh gini, misalnya lihat orang dekat sama mamanya gitu, kayak oh aku udah tak bisa kayak gitu ya, tapi tuh ya udah gitu aja. Misalnya kok tiba-tiba teringat tuh ya udah doa aja gitu, udah jarang nangis soal orang tua sih, soal mama sih. Kalau mama ada di sini, apa yang mau dia omongkan? Kalau mama ada di sini ya itulah pasti kayak bilang makasih gitu, Pak, karena dulu udah pernah melahirkan kan, udah melahirkan, kayak udah ngasih yang terbaik lah. Emang semua orang tua kan gak ada yang sempurna kan, mungkin kayak minta maaf lah sama kesalahan-kesalahan yang dulu, karena dulu kan pasti masih kecil kan. Terus kalau bisa mama ada di sini tuh pengen kayak lebih bahagiain gitu, kayak ngerasa kemarin tuh nggak cukup waktu, nggak sempat gitu. Mungkin nanti di kesempatan lain bisa lah ya bagian mama. Dan mau bilang Pak di sini tuh Ai tuh happy gitu, Ai bahagia, Bapak juga gitu, Diam juga. Nggak penangis tidak keluar kan? Jadi itu sih kayak mau bilang nggak usah terlalu khawatir lah di sana gitu. Nanti kan mama juga udah sama adek kan, mama aku tuh punya adek, dia meninggal pas baru lahir gitu. Kalau dari biasanya cerita nggak sih tentang mama ke adik atau ke bapak gitu? Jarang, semenjak mama meninggal kita udah nggak pernah cerita tentang mama. Kayaknya sama-sama punya luka semua ya, jadi nggak mau buka luka itu. Tapi kadang kalau misalnya lagi lebaran gitu, ih mama dulu suka ini nih, gitu-gitu aja. Tapi nggak pernah kayak yang duduk emang mau ngobrol tentang mama gitu, enggak. Tapi kayak misalnya ada kejadian yang ingat gitu tentang mama, langsung kita omongin gitu aja. Nggak pernah kayak yang ngomong langsung gitu, nggak pernah. Pernah nggak berharap bisa duduk bisa bertiga kan berarti ngomongin tentang mama gitu? Pengen sih, cuman kayaknya buat sekarang udah nggak, mama kayaknya udah nggak perlu kita khawatirkan kayaknya ya. Jadi maunya tuh kayak duduk bertiga tuh ngomong tentang apa yang misalnya nggak sukanya tuh karena apa gitu kan, pastilah satu keluarga ada yang nggak suka, ada yang suka gitu. Pengennya sih ngobrol gitu diam, terus kayak saling dengar gitu, kayak nggak suka loh bapak gini, nggak suka loh teteh gini gitu sih pengennya. Kalau tentang mama sih kayaknya enggak, pasti mama di sana udah lebih bahagia sih dari kita. Kalau mau ngomong ke bapak, apa yang mau diomongkan? Nah, banyak-banyak makasih, pokoknya udah jaga ya kan. Enggak semua orang tuh pasti enggak sempurna, kayak bapak tuh udah sangat amat berjasa lah, kayak dia yang ingin sampai hari ini, walaupun kayak banyak yang bilang dia jelek, bilang dia bapak enggak baik gitu. Tapi menurut saya sih dia tetap apa yang paling baik lah. Kalau mau dibuka pun saya nggak mau gitu. Pokoknya mau bilang makasih gak sih, karena
udah mau nerima saya jadi anak juga kan, nggak pernah marah, nggak pernah nuntut, nggak pernah maksa gitu. Kayak itu sama minta maaf kalau ada salah. Kalau ke adik Kalau ke Ian ya sama minta maaf sih, karena saya tuh bukan kakak yang baik juga, kayak mungkin belum bisa jadi yang baik karena dia nggak bisa, misalnya dia punya masalah gitu, dia tuh nggak bisa bilang ke saya gitu, dia harus bilang ke orang gitu loh, dia nggak punya sosok kakak yang bisa ngelindungin dia gitu. Jadi saya juga mau minta maaf sama adik, sama Ian sih, kita minta maaf gitu kalau misalnya Teteh juga nggak baik gitu. Itu nggak sih, nangis kan ya dulu. itu dah. Kalau tadi kan apa yang Ai mau omongkan ke bapak, ke adik kan. Kalau apa sih yang pengen Ai dengar dari bapak dengan adiknya Ai? Nggak ada sih, kayaknya mereka udah baik sih. Mungkin kalau dari bapak pengennya bilang kalau itu bisa jadi kakak gitu gak sih. Terus kayaknya kalau Iam tuh kalau bilang Teteh tuh kakak yang baik gitu gak. Mau itu dulu kan, mau break dulu atau gimana? Nggak, aku lanjut. Lanjut ya. Habis itu ada lagi yang mau diceritakan nggak? Udah sih, udah. Kalau menurut aku sih, bukan sebagai konselor ya, sebagai kawan aku udah ngerasa sih kayak kau Ini tekan ya. tidak boleh Boleh. Kalau aku ngerasa ya kau udah sesuai lah dengan menjadi kakak gitu kan. Kita juga nggak bisa, maksudnya merangkul semua orang gitu kan. Bahkan sebagai kakak pun aku belum pernah jadi kakak ya, cuman kalau aku ngeliat kakak aku kayak, aku juga mungkin sama kayak adiknya kau kan, nggak bisa gak cerita semuanya sama kakak aku gitu, tapi ada beberapa hal yang mungkin kakak aku tuh apa sih namanya, kayak udah step up gitu sebagai anak tertua gitu kan. Jadi aku ngerasa kau juga udah kayak gitu dan kau udah baik sebagai kakak, jadi kau jangan terlalu apa ya, underestimate diri kau tuh kurang cukup sebagai kakak, kau tuh kurang tuh. Dan soal pertemanan pun tiap orang tuh kan beda-beda kan. Kalau kau mungkin cuek, kalau aku pun mungkin beda juga sebagai teman gitu kan. Ada teman aku yang mungkin kalau aku chat malah salah paham, ada yang kayak gitu kan. Nah kalau misalnya kau ngechat jarang kan, tuh tiap orang tuh beda-beda, tinggal gimana kau gimana Ai nanti tuh apa sih, akan ada suatu saat dimana Ai tuh bisa berkumpul ke orang-orang yang dapat menerima Ai sebagaimana Ai berperilaku, sebagaimana Ai seutuhnya lah gitu kan. Nah kalau untuk sekarang apa yang Ai harapkan Untuk kehidupan gitu. Hmm. Ya pengennya itu sih bisa bermanfaat bagi orang-orang, kayak orang tua, teman, keluarga gitu. Pengennya sih misalnya kayak kau, kayak Ririn itu kan kayak udah teman dekat banget kan. Pengen itu aku tuh lebih baik gitu loh. Aku pun pengen itu kita berteman sampai lama gitu. Karena kan nggak punya teman banyak juga gitu. Aku pengen itu semua orang yang sayang sama aku tuh bisa stay sama aku gitu. Semoga apa ini. Nah sama permasalahan Ai tadi itu kan kayak kurang bisa dekat dengan orang, kurang bisa mengutarakan. Mungkin ini juga bisa karena Ai juga kurang bisa mengutarakan dengan keluarga Ai. Mungkin kalau sama bapak juga kurang, mungkin kalau dulu sama mama juga kurang bisa menjelaskan apa yang Ai rasakan sebagai kakak gitu kan. Apalagi tanggung jawab Ai harus sebagai kakak tuh kayak gimana. Cuman untuk sekarang mungkin Ai bisa lebih kayak mungkin lebih jujur ke diri Ai sendiri sih sebenarnya.
apa sih yang aku mau, terus aku kenapa gitu, kayak lebih ke biar bisa lebih nyaman gitu mengutarakan. Tapi bukan berarti kalau misalnya emang ayahnya nggak nyaman pun nggak apa-apa kalau misalnya nggak mengutarakan. Dan kalau misalnya memang teman-teman ayah dia yang kayak oh ayah itu harus kayak gini kayak gini kayak gini, iya berarti dia belum bisa menerima ayah gitu. Dan apakah mereka salah atau ayah punya yang salah, menurut aku sih enggak, karena kan tiap orang beda-beda gitu. Tinggal gimana itu sih, saling memahami atau enggak. Berarti setelah ini Ai itu harus lebih lebih apa? Maksudnya kayak lebih dekat sama orang gitu ya. Harus lebih membuka diri gitu. Membuka diri nggak apa-apa, karena kan kita nggak tahu semua apa sih apa yang Ai rasakan, apa yang Ai alami, apa yang Ai hadapi gitu kan. Yang kita tahu tuh kayak mungkin oh Ai ini tiba-tiba nih misalnya gitu kan, oh Ai ini gini, kita nggak tahu kan misalnya teman-teman Ai kayak gimana pemikirannya gitu kan. Jadi eh, lebih di mungkin lebih dikomunikasikan ke sekitar Ai lah gitu. Ini ada lagi nggak? Udah, Udah agak tenang nggak? udah. Soalnya jarang sih cerita sama orang, jarang banget. Soalnya kayak mikir cerita itu buat apa gitu loh. Orang yang dengarkan juga nggak mengalami dan kayak ini tuh cerita tuh buang energi negatif gitu, kayak orang yang dengar tuh bakal nerima yang energi negatif, jadi kayak pikir tuh nggak perlu cerita gitu. Jadi sekarang lebih tenang ternyata udah cerita. Kalau misalnya nanti di masa yang akan datang gitu kan, Ai ngerasa kayak masih kayak gini nih, pengen cerita tapi takutnya energi negatif yang Ai itu apa sih, kayak takut kena orang gitu kan. Ai bisa cerita kayak tulis atau di note gitu. Karena kalau misalnya Ai mendam-mendam terus, kita nggak tahu nih apakah Ai nggak bisa kayak menjaga pertemanan, atau Ai nggak bisa membangun suatu hubungan tuh karena Ai terlalu banyak memendam, terlalu banyak menitik beratkan segala permasalahannya ke Ai. Jadi kalau bisa sih jangan dipendam, kalau bisa banyak cara sih, kayak tulis atau mungkin nyanyi atau mungkin apa gitu, pokoknya jangan dipendam-pendam gitu lah. Ada lagi? Udah, udah. Kalau dari Ayu sendiri, dari prosesi konseling ini apa aja yang udah Ayu dapatkan? Banyak sih, kayak lebih ngeliat gimana ya, kayak ternyata tuh cerita tuh nggak apa-apa gitu. Terus ada kok yang mau dengarkan gitu loh sebenarnya kalau kita cerita. Terus lebih itu sih, lebih ngerasa dirangkul, karena sebenarnya semua orang yang ada di sekeliling A itu semua itu merangkul, tapi itu kan nggak tahu gimana ya, punya masalah A itu gimana gitu, kayak mereka tuh nggak pernah tahu. A pun takut misalnya kayak cerita-cerita tuh, takutnya tuh malah gimana ya, kayak udah masalah diumbar-umbar gitu loh, jadi tuh takut gak enak. Terus kayak nggak semua orang juga mau dengar cerita kan, tapi ternyata semua orang tuh mau dengar cerita kok, yang penting kita tuh ceritanya nggak yang gimana-gimana gitu. Yang nggak gimana-gimana itu kayak gimana? Nggak sih, nggak menceritakan orang. Kayak gibah. Yes. Jadi untuk kedepannya berarti harus 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 cerita. harus cerita ya. Males cerita apa ya, suka gitu. Karena cerita tuh enak bang, karena emang dari kecil kayak enggak biasa. Bisa kayak cerita loh ke Iam gini. Ya bisa jadi Iam nggak terbuka karena aku juga nggak terbuka kan. Ya sih, bisa jadi gitu. Berarti emang harus lebih terbuka tuh. Udah. Makasih banyak ya Ibu Maudi, udah mau mendengarkan aku nangis. Ya apa? Makasih juga sudah berteman sama aku.
Makasih semuanya. Dadah.